Oke, kembali lagi di materi kreator berkelola versi 1 di kreatorbisakaya.com. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara agar video kita bisa juara di mesin pencari. Sebenarnya di materi pemula sudah saya jelaskan ya bagaimana cara mereset keyword, bagaimana cara mengatur SEO. Sebenarnya keseluruhan itu ketika sudah diaplikasikan ke channel teman-teman, itu pasti udah mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Nah, sekarang tinggal triknya bagaimana cara kita supaya kita bisa bersaing di mesin pencari. Nah, caranya adalah nggak cuma sekedar optimasi doang, nggak cuma sekedar kayak channel kita dioptimasi atau video kita upload itu dioptimasi baik dari judul, thumbnail, kemudian deskripsi, nggak cuma itu doang. Tapi kita harus tahu siapa saingan kita, kemudian SEO-nya dia seperti apa gitu. Misalkan contoh nih ya, saya mempunyai beberapa video sih ya yang di atas, dalam artian penelusurannya paling atas gitu kan, di page 1 dan di nomor 1 gitu. Cara merekam suara di HP. Oke. Cara merekam suara di HP dan ini view-nya sudah 2,3 juta di 2 tahun yang lalu. So kita anggap aja ini nggak ada, kita coret video saya nggak ada, tapi saingan saya adalah ini. 1, 2, 3, 4. Oke, nah di sini teman-teman bisa milih beberapa video atau beberapa channel. Teman-teman bisa analisa dari segi SEO-nya, baik dari pemilihan judul dia, kemudian deskripsinya dia, dan juga tag yang dipakai. Dan juga teman-teman bisa pilih atau bisa lihat isi video, cara penyampaiannya, semuanya. Kalau teman-teman pingin menang atau menjadi juara gitu di mesin pencari. Sebenarnya kita untuk menjadi juara di mesin pencari kan hitungannya adalah, rahasianya adalah atau cara si YouTube ini misalkan merankingnya adalah bagaimana reaksi penonton terhadap video kita, berapa jumlah like-nya, berapa jumlah komentarnya, dan bagaimana interaksinya, bagaimana kinerja video ini gitu kan. Tapi yang nggak Abdul banget kalau kita nggak lihat statistiknya gitu atau nggak lihat analitiknya. Nah di sini kita udah ada analitiknya ya, kita lihat analitiknya dan di sini untuk penayangannya 2,4 juta, waktu tontonnya 95.000 jam, kemudian subscriber yang dihasilkan dari satu video ini 22.000 sekian. Kemudian penghasilannya sejak dipublikasikan adalah 23 juta dari satu video saja. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa ini dipublikasikan 3 April 2019. Bisa melihat data statistiknya dulu ya. Oke ya. Kemudian penontonnya kita lihat. Nah, di sini kemudian interaksinya kita lihat. Oke, durasi nonton rata-rata 2,23 karena ini tutorial, mungkin dia langsung masuk ke tutorial yang dituju aja gitu. Oke, nah di sini sudah teman-teman udah memegang datanya ya. Kita udah lihat enak banget, kita udah langsung bisa pegang datanya seperti ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat di data sebelah kanan datangnya dari penelusuran YouTube. Jadi saya bikin video ini bukan hoax, bukan sekedar cuma teori doang, tapi emang ini berdasarkan pembuktian. Penelusuran YouTube 86%, jadi rata-rata orang datangnya dari sini. Dari dengan mengetikkan keyword cara merekam suara di HP, hasil jernih seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, yang jadi poinnya, yaitu bagaimana cara kita bisa nomor 1. Kita anggap aja ini nggak ada. Misalkan kita mau bikin video gitu kan, saya belum bikin video sama sekali. Nah, saya harus meriset ini 1, 2, 3. Oke ya, saya meriset dia dulu gitu. Tapi dulu saya membuat video ini sebenarnya untuk risetnya tetap meriset gitu kan, meriset konten-kontennya. Cuma dalam artian, tapi saya mendapatkan ide ini dari salah satu channel yang memang dia konten terpopulernya adalah cara merekam suara. Makanya saya bikin gitu, dan akhirnya saya yang berhasil menang dari dia. Nggak tahu dia sekarang kemana. Ya ini dia ya, kayaknya si Laikul ya, atau siapa ya dulu itu saya dapat ide kontennya. Teman-teman bisa masuk ke materi pemula, di situ saya berikan tutorial bagaimana cara mencari ide konten. Salah satunya adalah dengan cara yang saya sebutkan tadi, menyontek dari YouTuber lain, lihat yang terpopuler, kita bikin kontennya, kita adu SEO-nya seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalau memang kontennya rame gitu kan, banyak dicari, ketika kita naik, nah videonya akan mendapatkan jutaan views, dan ini menghasilkan uang secara terus menerus dan rutin gitu maksud saya, tanpa harus update. Nah inilah yang disebut dengan konten jangka panjang. Teman-teman membuat konten seperti ini bakal terus dicari ya oleh orang-orang. Merekam suara itu kan, merekam suara jernih pakai handphone itu kan sebuah ilmu yang bakal sampai kapanpun tetap dicari selagi handphone masih ada gitu. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah kita buka aja video pesaing kita satu. Kita buka ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, kalau teman-teman mau meriset tagnya gitu, tag yang dia pakai, teman-teman bisa install TubeBuddy. Di sini ya, TubeBuddy teman-teman bisa install. Teman-teman bisa ke TubeBuddy di sini, ke Google aja.
kemudian bisa diinstal. TubeMate, sorry. TubeAD. Oke, teman-teman masuk ke official websitenya. Teman-teman bisa dari handphone, bisa juga di PC. Teman-teman install. Nah, install free now seperti ini. Tapi kalau saya kan udah install gitu kan, tinggal pakai aja langsung, nanti loginin aja channel teman-teman. Gampang banget itu. Kemudian di sini yang perlu dicek adalah, nah di situ TubeBuddy ini kalau pengen ngecek tag itu gampang ya di sini. Di sini ada tag yang dia pakai. Oke, strateginya adalah ketika dia memakai tag ini, teman-teman bisa kembangkan tagnya lagi. Oke ya. Tapi di sini saya sudah membahas di materi pemula bagaimana cara membuat tag yang berpengaruh. Walaupun sekarang tag memang udah nggak terhitung lagi, dalam artian nggak terhitung penilaian, tapi tetap kita maksimalkan aja. Itu yang pertama. Kemudian deskripsinya, kita anggap deskripsinya ini. Kemudian kata kunci adalah cara rekam suara. Nah, cara terbaik merekam suara di HP. Kemudian dia udah masukin satu kata kunci. Kemudian home recording, 2 kata kunci. Hasil rekaman kata kunci 3. Dia masukkan 3 kata kunci. Jadi buat teman-teman yang mau menang, setidaknya teman-teman memasukkan lebih banyak kata kunci lagi. Atau teman-teman misalkan pemula gitu kan, gampang banget teman-teman bisa bikin kata kunci atau deskripsi yang lebih lengkap lagi, lebih banyak lagi memasukkan kata kunci utama, bidikan utama. Teman-teman bisa cek video cara membuat deskripsi yang baik di materi pemula, karena semuanya sudah disediakan, tinggal kita pecah-pecah aja gitu kan. Kemudian judulnya, cara rekam suara di HP, hasil sebagus rekaman studio. Jadi kemarin kita kan bahas tentang judul yang 2 sisi. Pertama untuk memancing, kemudian yang kedua untuk SEO di mesin pencarinya gitu. Nah, di sini dibalik, di depan untuk mesinnya, kemudian di belakang untuk memancingnya. Jadi teman-teman mana yang terbaik gitu kan? Sebenarnya ya bebas-bebas aja, cuman ketika kita mau videonya itu lebih cepat naiknya, teman-teman pakai strategi yang saya berikan itu, strategi 2 sisi, di depan untuk penontonnya biar lebih menarik, kemudian yang belakang untuk SEO atau mesin pencarinya. Teman-teman bisa cek kembali video untuk membuat judul yang baik di materi pemula ya. Nah, setelah mengetahui judulnya kita maksimalkan juga, kemudian deskripsinya kita lebih panjangin dari ini. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya detailnya, perbandingannya. Oke ya, perbandingannya. Di sini cara rekam suara, kata kunci utama, dan di sini saya belum menemukan teknik 2 sisi. Dalam artian belum menemukan teknik SEO 2 sisi. Jadi saling membantu. Tapi karena mungkin interaksi dan untuk SEO di deskripsinya bagus, jadi dia bisa menang. Dan yang jadi pengaruh juga di sini adalah saya lebih dulu untuk update-nya. 2 tahun yang lalu, dia baru 11 bulan yang lalu. Tapi ini SEO-nya cukup bagus ya. Dia udah mendapatkan 747.000 dan di sini didukung juga oleh thumbnail dan juga dari isi video. Nah, kita lihat sekarang, selain tadi saya bilang judul, kemudian tag dan juga deskripsi, teman-teman bisa lihat di sini untuk pesaing teman-teman. Di sini dia mendapatkan 21.000 suka. Oke ya, dan 1.500 komentar. Jadi engagementnya tinggi banget, interaksinya di sini tinggi banget. Tapi kita nggak bisa lihat durasi menontonnya karena ini bukan channel saya. Dan 21.000, 1.500 komentar. Coba kita lihat punya saya. Di sini. Di sini like-nya 49.000 dan komentarnya udah 2.000. Oke ya. Real ya. Jadi yang menentukan di sini setelah teman-teman maksimalkan judulnya, kemudian deskripsinya, di sini teman-teman bisa tambahin tag juga, dan juga tagnya teman-teman bisa lihat lebih banyak ya dari tagnya dia, kemudian interaksinya juga jauh lebih tinggi. Makanya hal itulah yang mempengaruhi buat si video ini bertahan dan naik terus di posisi pertama karena interaksinya tinggi. So, bagaimana cara biar interaksinya tinggi? Jadi teman-teman tinggal memaksimalkan di kontennya. Kalau judul sudah, deskripsi sudah, kita tinggal lihat pesaing kita yang udah ada, kemudian tag udah, selanjutnya adalah konten. Untuk apa? Untuk memancing orang meninggalkan komentar, untuk memancing orang membuat dia menyukai video kita dengan menekan tombol like. Karena semua interaksi ini, engagement ini semuanya dihitung oleh YouTube. Oke ya, sekali lagi caranya gimana? Caranya pancing aja penonton teman-teman untuk meninggalkan komentar. Entah itu misalkan kalau ada masalah atau kalau ada masukan, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Nah, seperti itu kata-kata pemancing juga. Jadi judul, deskripsi, tag itu adalah bagian dari awal, dan selanjutnya adalah di isi video. Semakin tinggi interaksinya kayak komentar atau like-nya, maka channel teman-teman atau video teman-teman akan mudah naik ke ranking 1. Seperti itu. Oke ya, paham ya. Jadi kalau untuk di pencarian itu kuncinya tadi, misalkan untuk judul, deskripsi, dan tag udah dimaksimalkan, tinggal dimaksimalkan di interaksinya aja. Semakin tinggi akan semakin bagus. Teman-teman sudah lihat tadi studi kasusnya. Ini untuk
Bentar-bentar. Biar kita bisa compare ya. Biar kita bisa compare dua-duanya. Hai everyone, bagaimana macam? Oke. Biar kita bisa compare. Nah, di situ teman-teman bisa lihat untuk like-nya masih tinggi saya 49.000, di 21.000 bahkan 2 kali lipat lebih. Kemudian untuk komentarnya 2.100, di sini masih 1.500. Hal ini sudah menjadi poin yang sangat kelihatan. Jadi interaksi di sini masih tinggi. Jadi penilaian YouTube masih masih bisa dibilang video saya masih lebih baik dari video ini. Karena sekali lagi YouTube itu menilai dari interaksi, penempatan judul, deskripsi, dan SEO-nya. Seperti itu. Ya, jadi udah paham ya faktor yang mempengaruhi video ini bisa menjadi ranking 1. Yang pertama adalah judul, kemudian deskripsi, tag-nya, kemudian nggak kalah penting kemarin di ilmu SEO adalah, bentar dulu, saya carikan dulu untuk ininya ya. Gak kalah penting adalah nama filenya. Jadi kemarin di SEO kan udah yang kupas SEO di materi pemula udah dibahas, nama filenya juga penting. Jadi nama filenya dimasukkan keywordnya aja. Misalkan nih thumbnailnya di rename aja, pakai nama keywordnya seperti ini. Oke ya, jangan menamain file sebelum diupload itu acak-acakan, itu nggak boleh. Oke, nah jadi teman-teman udah paham ya. Untuk skornya udah kelihatan dari segi like, dari segi komentar, itu interaksi saya masih jauh lebih tinggi, bahkan 2 kali lipatnya seperti itu. Dan seperti ini ada deskripsinya. Di sini ada saya memasukkan banyak sekali kata kunci. Kemudian di sini ada hashtagnya juga, dan tagnya itu lebih banyak. Ini segini punya saya, teman-teman bisa lihat. Nah, membidik lebih banyak tag. Jadi teman-teman maksimalin aja stok tag yang ada. Jadi sampai mentok, sampai nggak bisa buat tag lagi. Tapi dengan dengan bisa dibilang dengan kata kunci yang terkait. Seperti itu. Nah, itulah trik bagaimana agar supaya video kita itu berada di atas atau nomor 1 di mesin pencari. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.